Selamat pagi sahabat tani. Berjumpa lagi dengan saya di Sukuti Baru Channel. Saya berharap dimanapun pada pagi hari ini Anda berada, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan melakukan sidak buah pada kebun sawit kita sebelum hari pemanenan. Ini rutin saya kerjakan untuk melihat perkembangan buah masak pada kebun sebelum pemanenan. Ini 2 hari sebelum pemanenan saya kerjakan. Sidak buah pada kebun ini kita lakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan buah yang masak pada kebun kita, agar kita dapat melihat perkembangan dan persiapan sewaktu pemanenan nanti. Ayo lebih dekat kita ke area. Di bulan Desember ini memang produksi buah pada kebun kita mengalami penurunan, dan ini sangat lumrah terjadi pada kebun sawit sahabat tani, karena proses pemanenan di ujung tahun itu cenderung mengalami penurunan. Nah, ini adalah faktor yang mengakibatkan produksi kita menurun, adalah karena kita mungkin terlambat melakukan pemupukan. Tapi pada umumnya di bulan Desember ini produksi buah kita akan turun secara signifikan, karena buah ujung pada pohon itu sudah dipanen sebelumnya. Nah, ini adalah kondisi kebun kita yang akan kita lakukan sidak. Rata-rata memang memiliki buah, tetapi pada hari pemanen nanti mungkin belum masak, jadi belum baik untuk dipanen. Nah, kita akan panen nanti buah-buah yang masak saja. Banyak juga pohon yang tidak memiliki buah karena sudah dipanen sebelumnya. Ada beberapa pohon yang kita lihat seperti ini, dia memiliki buah tetapi mungkin tidak masak pada hari pemanenan nanti. Ini 2 hari lagi akan kita lakukan pemanenan. Mudah-mudahan ada peningkatan dari panen sebelumnya. Memang untuk pemupukan kita rutin melakukan pemupukan di kebun kita, tetapi meskipun begitu penurunan buah produksi pada kebun itu lumrah terjadi karena proses peralihan buah itu mengalami stagnan. Kita lebih lagi dekat ke area. Ini adalah kondisi kebun kita yang akan kita panen nanti. Biasanya pada pemanenan sebelum-sebelumnya saya sudah menemukan buah yang masak, tetapi ini tentu harus kita lakukan pengecekan langsung menggunakan alat pada waktu pemanenan nanti. Jadi kita melakukan tes buah langsung dengan menggunakan egrek, apakah buah yang kita panen nanti sudah matang atau belum. Kita akan panen buah yang matang saja nanti. Jadi kita melakukan sidak ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan buah nanti saat pemanenan. Ini memang sudah dipupuk pada bulan September kemarin, tapi ini buah yang akan muncul nanti
akan meningkat kembali pada bulan 3 tahun depan, mungkin bulan 4. Oke, lanjut. Ini adalah kondisi kebunnya yang akan kita panen di hari Senin nanti. Biasanya kebun ini tetap menghasilkan produksi yang melimpah di atas rata-rata, karena jumlah pohon yang kita miliki di kebun ini cukup lumayan banyak. Tapi penurunan buah memang bisa terjadi karena buah itu belum waktunya masak. Fluktuasi ini terjadi pada setiap kebun sahabat tani sekalian, mungkin bukan saya saja yang mengalami. Nah, ini adalah proses kita melakukan sidak. Ada beberapa spesifikasi buah yang kelihatannya masih belum masak, tetapi pada hari H pemanen nanti dia sudah masak. Mungkin karena faktor curah hujan di saat malam hari akan meningkatkan percepatan buah itu menjadi masak. Nah, ini dia. Banyak yang memiliki buah sangat lebat. Nah, ini juga kita lakukan sidak seperti ini. Kita juga melihat bagaimana perkembangan bunga baru yang muncul pada setiap pohon sawit kita. Perkembangannya terkini. Dan mana-mana saja pohon yang akan menghasilkan buah yang masak. Dan mana-mana saja pohon yang kemungkinan tidak menghasilkan buah yang masak pada hari pemanenan nanti. Ini mungkin sudah masak. Buah ini sudah ada yang masak. Kita lihat lagi buah. Ada yang juga sudah mulai masak. Saya lihat ini juga sudah mulai masak. Boleh dipanen nanti. Kita lanjut lebih dekat lagi ke area. Saya melakukan pemanenan 3 minggu. Jadi dengan sirkulasi 3 minggu akan menambah semakin banyaknya buah yang masak pada pohon. Dan ini rutin saya lakukan. Kenapa saya melakukan sirkulasi 3 minggu? Di samping ini menambah jumlah buah yang masak pada pohon, akan menambah waktu kita dalam melakukan tugas lain di kebun. Jadi mungkin ada kebun yang saatnya dipupuk, ada kebun yang saatnya di pruning, dan ada juga kebun yang pada waktunya dilakukan pembersihan gulma. Jadi di selang waktu itu kita bisa melakukan kegiatan perawatan kebun yang lain. Nah, ini juga buah. Ini mungkin ada yang masak nanti 2 tandan. Sudah ada. Saya lihat masak ban berwarna merah. Mudah-mudahan bertambah lagi nanti yang masak. Itu juga buah yang di bawah. Saya lihat juga sudah mulai memerah. Jadi mungkin juga akan dipanen nanti. Mengapa sidak ini kita lakukan? Ini akan memberikan gambaran pada kita petani bagaimana perkembangan kebun kita. Bagaimana hasil buah, bagaimana keadaan kebun terkini, bagaimana keadaan pelepah, dan juga bagaimana keadaan gulma. Nah, inilah mengapa kita harus melakukan sidak pada kebun kita, sahabat tani. Dan ini hal yang wajib kita kerjakan sebagai petani.
Nah, ini juga ada beberapa buah yang masak. Saya kira mungkin 2 hari pemanen nanti produksi tidak akan menurun drastis dari sebelumnya. Dan mudah-mudahan produksi buah kita nanti meningkat. Walaupun kebun ini sudah dipupuk secara rutin, tapi memang ada banyak buah yang mengalami kekosongan. Jadi kekosongan buah itu adalah ada buah yang masak tetapi tidak seperti biasa. Nah, waktu panen kemarin mungkin kita bisa mendapatkan 2 jangjang, 3 jangjang. Ini mungkin hanya 1 jangjang. Ada juga pohon yang mengalami sirkulasi buah pada batang, di mana munculnya bunga-bunga baru dan menjadi buah, tetapi pada hari H pemanenan dia belum masak. Nah, ini mungkin juga mempengaruhi. Sidak seperti ini memang agak melelahkan. Namun sebagai profesi kita sebagai petani dan bertanggung jawab langsung terhadap keadaan kebun, maka kita wajib melakukannya. Nah, sahabat tani dimanapun Anda berada pada siang ini, sidak pada kebun itu memang hal yang wajib dan rutin kita kerjakan. Walaupun bukan pada waktu hari pemanenan akan tiba, tetapi kita juga dapat melihat bagaimana keadaan kebun. Nah, ini juga sudah waktunya nanti kita akan melakukan penyiraman gulma pada tanaman kelapa sawit, karena rumput yang tumbuh sudah mulai tinggi. Tetapi ada kalanya rumput yang tinggi di tanaman kelapa sawit ini pada musim hujan juga sangat baik dipertahankan agar sebelum musim hujan tidak terjadi abrasi pada akar tanaman kelapa sawit. Jadi itu alasan kenapa saya menunda untuk melakukan penyiraman. Di samping menghemat dana perawatan, kita juga menghemat waktu kerja yang efektif. Jadi jika mungkin nanti setahun hanya kita kerjakan 2 kali dalam pengendalian gulma. Nah, ini juga nanti mungkin akan tiba waktunya banyak buah juga yang masak. Curah hujan juga membantu masaknya buah pada pohon di saat malam hari. Ini juga sudah kelihatan ada masak 1 tandan. Mungkin nanti bisa dapat 2 tandan. Nah, di pagi hari ini itulah kegiatan yang kita kerjakan. Kita lihat buah yang masak pada pohon. Saya kira masih banyak yang akan dipanen. Semoga dengan melakukan sidak rutin seperti ini kita dapat memahami kondisi kebun terkini. Begitupun pada sahabat tani sekalian. Ini juga ada yang masak. Saya juga ucapkan selamat Natal kepada sahabat tani dimanapun Anda berada bagi yang merayakan, dan semoga dengan melakukan proses kegiatan Natal tidak menghambat pekerjaan yang kita kerjakan. Dan saya juga mengucapkan kepada sahabat tani sekalian bagi yang merayakan,
Selamat menjalankan ibadah Natal. Ini juga nanti ada yang masak kayaknya. Ada juga yang masak. Nah, ini ada juga yang masak. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesehatan untuk melakukan kegiatan rutinitas. Sahabat tani, ini adalah review dari saya untuk melakukan sidak di kebun sawit kita sebelum pemanenan. Jadi ini biasa saya kerjakan 2 hari sebelum pemanenan, mungkin 3 hari sampling, tidak menentu. Kadang-kadang saya juga melakukan seminggu sebelum hari H pemanenan. Semoga bermanfaat sahabat tani. Jadi ini adalah review dari saya sidak kebun sebelum hari pemanenan. Demikianlah dari saya pada siang hari ini. Apa manfaat yang perlu kita catat dari melakukan review sidak pada kebun sebelum hari H pemanenan? Pertama, kita mengetahui peningkatan jumlah buah masak. Kedua, kita juga mengetahui kondisi kebun terkini di lahan kita. Dan yang ketiga, kita juga mengetahui persiapan alat-alat yang kita gunakan nanti saat pemanenan. Apakah banyak brondol, jadi kita bisa membawa wadah untuk pengumpulan brondol. Dan yang keempat, kita mengetahui kondisi gulma pada kebun kita. Apakah sudah waktunya kita melakukan pengambilan gulma atau kita tunda dulu. Nah, yang kelima adalah kita juga dapat mengetahui bagaimana proses pertumbuhan bunga baru pada setiap tanaman kelapa sawit kita. Nah, seperti ini kita mengetahui bagaimana kondisi terkini buah di pohon. Nah, itulah manfaat mengapa kita melakukan sidak. Jadi semoga bermanfaat kepada sahabat tani sekalian. Demikianlah dari saya review pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.